Jadi terima kasih. Hari ini pemerintah Kabupaten Toba melakukan pertemuan yang dikoordinir oleh Ibu Kadis Pariwisata Kabupaten Toba tentang bagaimana untuk persiapan Kabupaten Toba, terutama di beberapa geosite yang ada di Toba untuk menerima kedatangan tim asesor dari JJN UNESCO ke Danau Toba, sehingga karena selama ini pengelolaan daripada geopark atau geosite yang ada di Danau Toba ini tidak memenuhi standar UNESCO, sehingga sudah disebutkan lampu kuning. Nah, jadi kalau ini tetap bertahan seperti ini, tidak ada perbaikan, maka di bulan Juli tim asesor dari UNESCO akan datang untuk melihat bagaimana pengelolaan kita atas geosite tersebut. Kalau nanti mereka lihat tidak memenuhi persyaratan, maka Danau Toba ini akan dicoret dari GGN UNESCO Global Geopark Nation atau dihapus dari daftar taman bumi. Kalau itu dihapus, maka pengorbanan kita selama ini, pengorbanan pemerintah Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, dan kabupaten-kabupaten yang ada di Danau Toba ini menjadi percuma karena kita tidak terdaftar lagi. Nah, oleh karena itu semua kita bertanggung jawab bagaimana supaya ini bisa tetap menjadi anggota GGN. Oleh karena itu yang paling utama disebutkan adalah bagaimana kebersihan dari lokasi tersebut. Nah, jadi kita sepakat di tanggal 5 Juni akan mengadakan gotong royong secara massal untuk membenahi lokasi itu. Dan kemudian ada beberapa yang menjadi rekomendasi mereka, arah atau petunjuk di mana geosite itu ada kurang tepat. Maka ini juga akan kita perbaiki supaya banyak orang yang memahami atau mengetahui di mana geosite yang ada di Kabupaten Toba, seperti itu. Di Toba sendiri ada berapa geosite, Pak? Di Toba ada 6 geosite. 6. Nah, sehingga masing-masing geosite itu ada pengelola dan ada juga koordinator. 6 ya, Bu? Nah, optimisme Kabupaten Toba sendiri untuk mempertahankan ini gimana, Pak? Kalau kita memang sangat optimis dan kita berusaha semampu kita supaya ini tetap menjadi taman bumi. Nah, tetapi kan tidak hanya kita, ada banyak kabupaten yang juga tempat geosite berada, maka kita juga harus satu draft langkah, satu visi, satu misi dalam hal pengelolaan geosite ini. Karena kalau tidak mungkin hanya yang di Toba yang dinilai, di semua kabupaten yang ada geosite. Risikonya nanti kalau ini kita tidak mendapatkan itu kartu hijau dari UNESCO, apa dampaknya terhadap pariwisata kita? Kalau ini dicoret dari taman bumi, dari kepesertaan keanggotaan GGN, maka ya Toba ini tidak lagi dipromosikan oleh badan dunia yaitu UNESCO. Karena kalau ini menjadi anggota terdaftar di GGN sebagai taman bumi, mereka yang promosikan bahwa ada taman bumi. Namanya taman bumi kan sudah menyangkut. Sedangkan taman kota sudah ramai orang pengunjungnya, apalagi taman bumi, sehingga warga bumi ini di dunia ini akan datang ke Toba untuk melihat bagaimana sih pengelolaannya, bagaimana sih keindahannya, kenapa terdaftar menjadi taman bumi. Apakah terkait juga itu nantinya apabila dikembalikan ini Danau Toba ini sebagai taman dunia, dijadikan riset oleh ilmuwan yang ada di dunia ini gitu? Semua, karena di samping kalau ini menjadi taman bumi, maka selain pariwisata, kemudiannya juga untuk tujuan riset, kebudayaan, dan yang lain itu akan ikut kita sebagai tempat kunjungan atau tempat kegiatan dunia berada. Ini satu lagi, Pak, maraknya keramba jaring ngapung di desa Meak. Tanggapannya, Pak? Nah, jadi ini kan sudah beberapa kali diatasi oleh pemerintah Kabupaten Toba. Malah sudah beberapa kali kita memberikan ganti rugi atas keramba yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, jadi
dibeli. Nah, tetapi isunya ada juga setelah dilakukan pembayaran ada juga yang membuat lagi. Maka tetap kita berupaya bagaimana supaya keramba itu ditempatkan di mana tempat yang ada yang diizinkan sesuai ketentuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.